Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi Bu. Terima kasih. Nah, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang berbeda. Ibu harap di pertemuan kita kali ini, anak-anak Ibu yang terkasih, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, dan Ibu percaya bahwa semangat kalian belajar itu tidak pernah pudar. Oke, silakan Salman, pimpin kita dalam doa. Baik teman, baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran ini nanti Ibu mengharapkan kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian Ibu juga berharap kalian mampu atau terampil menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Tadi bahwa anekdot itu adalah berisi kritikan. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa anekdot adalah cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Nah, anekdot ini bisa kita angkat dari pengalaman kita secara pribadi dan juga bisa dari rekaan unek-unek kita, baik itu bersifat kritik maupun pendapat kita terhadap sesuatu yang menurut kita kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Tadi sudah ciri-ciri anekdot. Nah, sekarang mari coba menganalisis tes berikut peserta. Silakan baca teks anekdot yang Ibu tayangkan ini. Nah, yang lain mendengarkan dan Ibu suruh nanti menganalisis strukturnya. Silakan Sarta. Oke, hari ini yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Ada seorang guru mulai yang memberikan pengumuman kepada semua siswa. Guru, anak-anak, alhamdulillah kita dapat kabar gembira. Sebentar lagi sekolah kita resmi menjadi sekolah bertaraf internasional atau SBI. Nah, untuk menyambut hari bahagia itu, apa yang akan kalian siapkan? Coba Satria, baju hitam, apa yang akan kamu persiapkan? Satria baju hitam. Bahasa Inggris, Bu. Ya, bahasa Inggris. Bro, cepat sekali Satria baju hitam. Kamu, Encoman, apa yang kamu persiapkan? Encoman, uang Bu. Mendengar jawaban tersebut, guru muda tadi penasaran. Kemudian dia melanjutkan pertanyaan pada Encoman. Loh, kok uang? Ya jelas Bu, soalnya kalau sekolah kita jadi SBI, pasti bayarnya lebih mahal kan? Gak mungkin bakal sama saja. Loh, kamu kok begini, Encoman? Sekolah bertaraf internasional itu berarti sekolah kita sama bagusnya dengan sekolah-sekolah di luar negeri sana. Tapi menurut saya, SBI ini bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertarif internasional. Mendengar jawaban Encoman yang kritis, guru muda tadi hanya bisa diam, mungkin hatinya mengiyakan. Untuk menormalkan situasi, dia alihkan pembicaraan tentang materi pelajaran agar kondusif kembali. Ya. Jadi struktur yang terdapat dalam teks anekdot tersebut yaitu ada 5. Itu yang pertama dulu abstraksi. Jadi abstraksinya yaitu hari yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Kedua, orientasi. Orientasinya adalah ada seorang guru muda yang memberikan pengumuman kepada semua siswa. Ketiga itu krisis.
yaitu krisisnya yaitu jawaban oncoman kepada guru muda. Ya, jelas Bu. Soalnya kalau sekolah kita jadi SBI pasti biayanya lebih mahal kan? Nggak mungkin, bakal sama aja. Kemudian yang keempat reaksi, yaitu reaksinya adalah mendengar jawaban oncoman yang krisis. Guru muda tadi hanya bisa terdiam. Mungkin hatinya mengiyakan. Kemudian yang kelima yaitu koda. Itu kodanya yaitu untuk menormalkan situasi, dialihkanlah pembicaraan menjadi tentang materi pembelajaran agar kondusif kembali. Sekian. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 5. Dia di sana menggunakan keterangan waktu lampau. Misalnya kemarin, suatu hari. Kemudian di sini yaitu konjungsi. Setelah itu, kemudian selanjutnya dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja material. Kata menyapu dan lain-lain. Berikutnya ada urutan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, yang digunakan di anekdot yaitu alur maju. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koretorik. Apakah itu pertanyaan retorik? Nah, ada pertanyaan retorik itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya, kalian sebagai siswa tugasnya belajar, bukan? Nah, tanpa kalian jawab, sudah pasti jawabannya adalah belajar. Nah, kita tadi sudah bahas mengenai teks berikut. Yang lain dengarkan dan analisis nanti struktur kaidah kebahasaannya. Analisis kaidah kebahasaan teks anekdot di atas yaitu pertama, menggunakan waktu lampau, yaitu suatu hari di sekolah dalam mata pelajaran kimia, seorang guru menguji murid-muridnya dengan memberikan pertanyaan. Kedua, yaitu menggunakan pertanyaan retorik, yaitu bukankah Bapak bilang bahwa semua proses pembuatan makanan merupakan proses kimiawi? Saya kira jawaban saya tadi merupakan jawaban yang paling mudah dimengerti tanpa harus menggunakan lambang rumus kimia yang bikin lapar, Pak. Ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Beras yaitu beras dimasak menjadi nasi, Pak. Lalu tempe mentah dicampur garam, bawang, dan ketumbar kemudian digoreng, rasanya sangat gurih. Bila nasi dan tempe ini dipadukan dan ditambah dengan sambal pecel serta rebusan sayur dan kecambah, perpaduan beberapa unsur tersebut menjadi sarapan yang istimewa, Pak. Keempat, menggunakan kata kerja. Cuki waktu itu sedang melamun. Maklum, ia belum sarapan gara-gara bangun kesiangan. Padahal ibunya membuatkan nasi pecel yang sangat enak untuk sarapan keluarga. Maka Juki tidak berkonsentrasi dengan pertanyaan gurunya dan ia pun menjawab sekenannya. 5. Menggunakan kalimat perintah. Tenang, tenang, jangan ramai. Juki, kenapa jawaban demikian? Sekian, Bu. Nah, ya Rista, coba simpulkan atau ungkapkan apa yang sudah kamu pelajari pada materi kita yang sudah kita pelajari pagi ini. Jadi Bu, yang saya ketahui di situ, yang bisa saya simpulkan, teks anekdot bertujuan untuk menghibur pembaca, dan teks anekdot itu berisi tentang lelucon yang lucu dan unik, yang ceritanya sesuai dengan keadaan atau pernyataan yang ada pada kehidupan kita. Bu berharap pembelajaran kita kali ini jangan seperti ada kata yang mengatakan biarlah yang berlalu tetap berlalu. Tapi Ibu berharap pembelajaran kita kali ini kalian tanamkan di dalam hati, kalian pahami, kalian mengerti, terus jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di mana di grup WA kita, ada di sana LKPD Ibu buat, di sana ada 2 soal. Nah, soal pertama di sana yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot.